Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 904, Aku adalah tabib. Danny Liu juga pernah menangani penyakit ini. Sebagai ahli pengobatan pernafasan, dia juga memiliki beberapa pengalaman di bidang ini. Cara termudah untuk menyembuhkan penyakit ini adalah dengan operasi. Setelah dipotong, kista kecil di kelenjar parotis akan segera sembuh. Bianca adalah model terkenal. Ia begitu kaya, kenapa tidak dioperasi? Bianca menahan rasa sakit yang parah dan membuka matanya dan berkata, "Tidak, operasinya akan meninggalkan bekas luka, dan aku tidak bisa kehilangan karirku." Bianca baru berusia 23 tahun. Ini, karirnya baru saja meningkat, dan dia baru saja disebut supermodel top dunia. Jika bekas luka muncul di wajahnya saat ini, maka masa depannya sebagai supermodel mungkin akan berakhir. Danny Liu mengerutkan kening. Ini memangnya zaman apa? Masih memikirkan tentang pekerjaan, apakah pekerjaan lebih penting atau hidupmu lebih penting? Lupakan saja, saya tidak bisa melakukan operasi padamu di pesawat, jadi izinkan saya memberimu operasi sederhana di dagu untuk melepaskan memar terlebih dahulu. Saat sampai, sebaiknya segera pergi ke rumah sakit untuk dioperasi. Tidak. Asisten dan Bianca berteriak pada saat yang bersamaan bahwa mereka tidak mengizinkannya. Mengoperasi dagu Bianca itu sama dengan mengambil nyawa Bianca. Asisten juga berkata, "Bisakah kamu menggunakan metode lain? Apakah kamu memiliki jarum suntik, dan menggunakan jarum suntik untuk menarik efusi?" Danny Liu mengerutkan kening dan berkata, "Jika aku memiliki jarum suntik, aku akan menggunakannya. Tapi meskipun aku seorang dokter, bagaimana mungkin aku dapat membawa jarum suntik bersamaku? Sekarang tidak ada jalan lain. Kamu harus membuat lubang kecil tepat di dagu. Ini tidak akan terlalu mempengaruhimu. Selain itu, kamu harus menjalani operasi cepat atau lambat. Begitu kamu menjalani operasi, kamu tetap akan memotongnya. Sebaiknya segera dilakukan. Semakin lama waktunya, semakin besar bagian yang harus dipotong." Air mata Bianca mengalir keras. Dia juga anak dari keluarga miskin yang akhirnya mencapai karir yang sukses. Baru saja ia mulai menghasilkan uang, pada akhirnya karirnya akan hilang. Dan juga Bianca sangat menyukai pekerjaan ini. Sebagai seorang wanita, ia juga menyukai kecantikan, bahkan bekas luka kecil pun ia tidak dapat menermanya. Melihat semua orang membeku, Thomas Kin berkata, "Tidak perlu dioperasi, biarkan aku yang melakukannya." Setelah berbicara, Thomas Kin berdiri. Danny Liu mengerutkan kening, pendapatnya tidak disetujui, tentu saja, dia tidak senang. "Kamu siapa? Dari rumah sakit mana?" Thomas Kin berkata, "Aku seorang tabib dan membuka klinikku sendiri." Danny Liu mendengus dingin, "Tabib? Apakah tabib dapat melakukan pertolongan darurat? Apa yang kamu lakukan?" Kata-kata Danny Liu juga ada benarnya. Sebaliknya, pengobatan Barat lebih maju daripada pengobatan Cina. Karena pengobatan Barat menggunakan lebih banyak alat, pertolongan pertama pada dasarnya hanyalah pengobatan sementara. Namun, pengobatan dari seorang tabib sangat memperhatikan akar penyebabnya, sehingga penelitian tentang pertolongan pertama tidak terlalu diperhatikan. Tapi Thomas Kin bukanlah tipe orang tua yang hanya tahu tabib. Ketika Yansen Ye mengajar Thomas Kin saat itu, selama itu Thomas Kin juga telah menguasai ilmu pengobatan Barat. Pengobatan tidak mengenal batas negara, dan tidak harus membedakan antara superior dan inferior. Ini merupakan cara yang terbaik untuk menyembuhkan penyakit. Danny Liu bersikeras untuk mengoperasi, tapi Thomas Kin mengerutkan kening. Sudah kubilang, dia bisa sembuh. Tanpa operasi, minggir." Danny Liu mendengus dingin, "Bagaimana cara mengobati tanpa operasi? Omong kosong apa itu? Apakah kau punya sertifikat kualifikasi medis? Tunjukkan."
Asisten itu juga mengerutkan kening dan menatap Thomaskin dengan curiga. Ini bukanlah di rumah sakit. Jika dokter ingin melakukan sesuatu harus memeriksakan apakah dokter tersebut mempunyai sertifikat, usianya masih sangat muda, dan tidak memiliki sertifikat, sulit untuk mempercayainya. Thomaskin berkata, aku tidak memerlukan sertifikat kualifikasi medis untuk perawatan medis. Setelah berbicara, Thomaskin menatap Bianca dan berkata, aku tidak memaksa, tapi aku punya cara untuk mengobati tanpa operasi. Jika kau membutuhkanku, aku akan membantu. Jika aku tidak dibutuhkan, aku akan kembali dan duduk. Bianca menggigit bibirnya dan mengangguk dengan cepat. Perlu, dokter tolong bantu aku. Bianca telah menyetujuinya, dan asistennya tidak punya pilihan lain selain mengangguk ke Thomaskin, menunjukkan bahwa dia dapat mengobatinya. Danny Liu mendengus dingin, berdiri di samping, dan berkata dengan marah. Sekarang tidak ada jarum suntik, hanya bisa melakukan operasi kecil. Kalau tidak, aku ingin lihat bagaimana dia bisa mengeluarkan efusi itu. Thomaskin melirik pramugari di sampingnya, dan dia kebetulan memiliki pena di sakunya. Pinjamkan aku pulpennya. Pramugari dengan cepat memberikan pena. Thomaskin membuka tutup pulpennya dan membuang isi pulpennya, hanya menyisakan tabung kosong. Lalu saat Bianca berbalik, ia menusuk telinganya. Terdengar suara, puff. Tabung pena menusuk langsung ke dalamnya. Semua orang tercengang. Danny Liu berteriak, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Cangkang pulpen ini bukan alat suntik, tebal dan tidak tajam, sulit untuk menembus kulit, tidak higienis, jika tidak didesinfeksi mudah menimbulkan infeksi. Thomaskin baru saja menusuknya dengan alat itu, bukankah ini pembunuhan? Asistennya juga terkejut, tapi Bianca tampaknya baik-baik saja. 2 detik kemudian, sedikit cairan kuning mengalir ke tabung pena, jatuh setetes demi setetes. Kemerahan dan bengkak di pipi. Bianca berangsur-angsur menghilang. Apakah itu sakit? Asisten itu bertanya. Bianca menggelengkan kepalanya. Tidak terasa apapun. Semua orang kaget. Tadi, Thomaskin menggunakan kekuatan yang cukup besar, seolah-olah dia membunuh seseorang dengan pisau, apalagi tabung pena yang adalah alat tumpul bisa menembus kulit seseorang seperti itu. Berapa banyak tenaga yang dibutuhkan? Tenaga sebesar itu tidak menyakitkan, benar-benar aneh. Thomaskin tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya. Bagaimana orang-orang biasa ini dapat memahami tekniknya? Dia menekan titik akupuntur Bianca, meskipun dia menggunakan banyak kekuatan, tapi itu dapat membuat orang kebal atas rasa sakit. Apalagi iukannya yang sangat kecil. Dan berada di belakang telinga sehingga tidak mempengaruhi penampilan sama sekali, ini hasil yang terbaik untuk seorang wanita. Setelah lebih dari 1 menit, cairannya telah kering. Thomaskin mengeluarkan tabung pena, mengeluarkan 1 persatu jarum perak, dan meminta air mendidih kepada pramugari. Setelah jarum perak didesinfeksi, jarum itu menembus telinga Bianca. Jarum ini membuat gigi Bianca menyeringai sebelum menusuk kulitnya. Sebelumnya dengan tabung pena ia malah tidak merasa apapun, tapi jarumnya malah lebih sakit. Tahan saja, jarum ini sudah disterilkan. Bianca menggertakkan gigi dan mengangguk. Karena jarumnya sangat tajam, ia dapat mendengar sedikit dengungan. Beberapa detik kemudian jarumnya ditarik kembali. Bianca menghela nafas lega. Pusingnya juga hilang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Thomaskin, dengan rasa terima kasih di matanya. Dokter, terima kasih, apakah aku benar-benar perlu dioperasi? Thomaskin mengangguk, tidak. Jika kamu sedang terburu-buru, aku dapat melakukan operasi ini untuk kamu di pesawat. Bianca terkejut, sekarang, di pesawat, benarkah? Thomaskin melihat arlojinya, 10 menit. Bianca mengangguk, bagus sekali, terima kasih dokter. Danny Liu tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, tidak, ini adalah omong kosong. Pertolongan pertama harus dilakukan di ruang gawat darurat, operasi adalah operasi.
Bagaimana operasi dapat dilakukan di lingkungan ini? Bukankah ini membahayakan nyawa orang lain? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel